anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali dengan materi kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Terdapat 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang yang lain. Perbedaan nilai guna pada suatu barang. Yang pertama, nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu atau tempe. Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya di toko bangunan. Yang ketiga, nilai guna waktu atau time utility, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket digunakan saat cuaca dingin. Yang keempat, nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna jika dibeli dan dipakai oleh seseorang. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut dengan produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal. Yang pertama, what? Barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Kemudian yang kedua, how? Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang. Yang ketiga, whom? Kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Produksi memerlukan faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut sebagai faktor produksi asli, karena melalui faktor tersebut manusia sudah dapat menghasilkan barang. Faktor modal dan kewirausahaan disebut sebagai faktor produksi turunan, karena hasil dari faktor produksi asli. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Yang pertama ada tanah, hutan, barang-barang tambang, dan air. Faktor tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak terlatih. Faktor modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang seperti gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan.
Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Tujuan kegiatan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi, dan yang terakhir, agar kontinuitas produksi terjamin. Terdapat 3 cara mendistribusikan barang. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu sistem produksi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Kegiatan konsumsi. Manusia setiap harinya melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga terdapat konsumen yang merupakan pemakai barang hasil dari produksi. Pengertian konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur, contohnya tas, buku, pakaian, sepeda, motor. Barang yang digunakan langsung habis, contohnya makanan dan minuman. Pelaku kegiatan konsumsi ada 3, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contoh kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian, sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, maupun telepon. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau juga menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan kualitas yang baik. Kegiatan ekonomi negara. Sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahunnya membuat rancangan anggaran dan belanja negara melalui persetujuan DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini pada materi kegiatan ekonomi. Silakan kalian mengulang kembali materi tersebut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Salam sehat, terima kasih.